Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah di sini masuk semua anak-anak? Masuk semua ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kemarin kita sudah mempelajari tentang benda abiotik dan benda non abiotik. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembelajaran yaitu sifat-sifat bunyi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mudah-mudahan anak-anak setelah mempelajari pembelajaran hari ini, mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajari sifat-sifat bunyi. Nah, ada yang tahu tidak bunyi itu apa? Ada yang tahu? Bunyi itu adalah suara yang kita dengar. Itu adalah bunyi. Nah, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, contohnya ketika meja ini bergetarnya karena dipukul atau terkena dorongan, maka akan menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, ini adalah benda yang bergetar yaitu meja, maka meja tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi juga yaitu bisa merambat ya. Contohnya ketika kita membuat teleponan dengan kabel ataupun dengan benang dengan menggunakan kaleng susu, nah itu bisa merambat. Contohnya seperti apa lagi? Misalkan di sini Bapak akan contohkan ada dua buah buku. Nah, di sini ada dua buah buku. Ketika buku ini dipukulkan, nah maka akan menghasilkan bunyi. Nah, benda yang akan menghasilkan bunyi ini ataupun benda yang menghasilkan bunyi ini disebut dengan sumber bunyi. Nah, maka benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, suara apa lagi selain buku ataupun meja? Nah, yaitu suara gendang. Ketika gendang kita pukul, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, otomatis gendang yang menghasilkan bunyi tersebut yaitu dinamakan sumber bunyi. Nah, bunyi juga mempunyai sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, bunyi itu memerlukan medium ataupun perantaranya, yaitu dengan melalui benda padat ataupun lain-lainnya. Misalkan contoh dengan benda padat, meja merupakan benda padat. Ketika kita pukul meja tersebut, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, ketika meja ini menghasilkan bunyi, otomatis disebut dengan sumber bunyi. Nah, paham tidak anak-anak sampai sini? Mudah-mudahan semuanya mengerti. Nah, sekarang Bapak akan ulangi lagi ya, bahwa bunyi ini bisa merambat, bahwa bunyi ini dihasilkan dari benda yang bergetar. Contohnya seperti apalagi selain meja, kursi. Nah, ada juga trompet. Nah, ketika trompet kita tiup, maka trompet tersebut akan bersuara. Ketika trompet itu bersuara, maka trompet itu bisa dihasilkan. Nah, ketika
ketika trompet tersebut kita tiup maka akan menghasilkan bunyi. Nah, otomatis trompet itu bisa kita sebut dengan sumber bunyi. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Semuanya pasti sudah mengerti. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mari kita sekarang berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.